Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa antasumu khairul lakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemuda pemudi, alhamdulillah di hari yang ke-13 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, baik itu fisik ataupun non fisik kita, yang mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita diberikan sehat walafiat. Ada sebuah catatan yang menarik, karena berbagai informasi baik itu di media ataupun informasi lewat surat kabar yang menerangkan kondisi dan situasi sekarang yang sudah mulai berubah-ubah. Ini wajar karena manusia membutuhkan ketegasan dalam mensikapi segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita melihat bahwa ternyata sebetulnya kalau sudah saya membaca, kita sudah mulai menggunakan sebuah teori self antibody yang bagus. Kenapa? Karena sekarang lihat aja di jalan, Pak. Di jalan geus maracet, eta teh hartina lain baredeg geus sarono. Alut-alutan nuja di jalan, yang berjualan berjubel di pinggir jalan mau buka. Ini luar biasa, dan ini kebahagiaan yang tidak akan bisa kita raih kecuali di tahun ini. Setelah 1 tahun kemarin kita mengalami sebuah sebuah sistem yang betul-betul pada waktu itu bujeng-bujeng biasa ngariung kieu. Ya. Dan di tahun ini mudah-mudahan ini normal. Ciri normal kumaha? Jalan macet hiji eta. Ya, lamun jalan macet normal sakitu we Pak. Tong kudu ka mana? Kenapa? Karena ini kuncinya seperti itu. Yang kedua adalah mudiknya mulai dikurangi. Kalau dulu dari tanggal 1 Ramadan udah jangan mudik. Sekarang dari tanggal berapa? Tanggal 6 nanti Mei boleh enggak boleh mudik. Jadi sebelumnya masih boleh. Ya. Mata ayeuna anu memeh tanggal genep corona can aya. Ya, engke tanggal genep kali itu corona ayana nya. Da eta kan ada aturannya. Tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak boleh mudik. Berarti corona nololna engke tanggal genep. Ya, ayeuna mah keur parwasa keneh sigana Pak. Ya, dan ini enggak bisa dibohongi oleh kita. Walaupun berita ini adalah sebuah ketetapan, tapi manusia sudah mulai berpikir. Di ayeuna jalmi geus mulai Pak diajak kudu ngabohong. Kumaha ngabohongna? Kumaha sangkan bisa mudik tapi di luar, bagaimana dia bisa mudik tetapi di luar tanggal 6. Geus direkayasa ieu teh. Coba kalau seandainya kan besok lah cing sararehat we kitu, sigana regreg kana hatenya. Ayeuna mah keur ngaharulang gitu teh. Kumaha carana ngarah tetap bisa mudik tapi teu kapangih gitu Pak. Orang berpikir seperti itu akhirnya. Eta teh geuningan Pak, aya nu dongeng teh geuningannya, aya nu dongeng teh rek mudik geuningannya. Rek mudik pas dina pos di Soledad si motor malik. Di Bandung bade ka Tasik, si motor malik jadi ka Bandung. Ditewak ku petugas, "Pak, mau kemana?" Abdi cenah bade ka itu bade ka Bandung. Teu kenging cicing di lemur. Tungtuna cek panggudak saya asup cenah ka Tasik deui. Padahal eta teh meureun rek ka Tasik. Nan dikersakeun Soledad motor balik ka Bandung. Rek ka mana? Bade ka Bandung teu meunang cicing urang Tasik ulah ka Bandung. Cicing di asup bisa we mudik. Nah, eta jadi cing kumaha kira-kira kapikir ku urang engke lamun rek mudik di Soledad heula. Jadi maliknya beda. Ya, kan merah. Dan jadi ramai sekali. Dan menurut saya inilah nikmatnya berada di Indonesia. Naon we kapikir kurang Indonesia mah, ya. Tapi yang paling pokok ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya mah lebaran jadi we lah. Gitu we lah pokoknya namanya. Bade di mana we nu penting jadi we heula. Kayak kumaha engke mikirna kapayun mah nya.
Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu menyampaikan di mana-mana. Kenapa kita sudah situasinya berbeda, sudah sedikit normal. Saya ngomong di mana-mana, tinggali pakai masker beda-beda sakit tuh. Ya, aya nu dina gado gerak nutupan naon gado atuh. Aya nu dina beuheung. Coba naon urusanana gerak corona jeung dina beuheung. Ayat tidak ada hubungan apa-apa, tapi disimpan di dia. Gampil, Ustaz senang ngerangke ayat satgas tinggal langsung kalau begitu. Ya, begitu. Ini bukan apa? Ini bukan selotehan. Ini real terjadi. Saya tidak menganggap ini. Kenapa? Orang berpikir sudah seperti ini, bebas, dia lost mind itu. Berpikir mereka, cara berpandangan mereka udah beda-beda. Ayat dia ragu-ragu, nolol irungna. Ya, ieu ditutup tapi nolol irungna. Aya eta ge. Ya, tinggal ibu-ibu nolol irungna. Udah pan kudu duanana atuh. Kalau menurut protokol kesehatan itu ada juga yang masih sempurna. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, puntennya ya. Sekali lagi, jangankan terhadap virusnya kata saya, terhadap Tuhan yang menciptakan virusnya saja orang ada yang tidak percaya, begitu aja. Kan jamin itu percaya ke Allah, Pak. Orang ateis tidak percaya Tuhan. Orang ateis tidak percaya adanya pencipta makhluk. Dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Masa kita harus percaya semua virus ini ada? Kapan heran wae nu teu percaya? Malahan konon virus ini itu berawal dari negara yang mayoritas tidak percaya pada Tuhan. Begitu kan? Saya tidak menyebutkan negaranya. Cuman virus ini berasal dari negara yang sebetulnya dia tidak mempercayai Tuhan. Makanya dalam ilmu teologis ini disebut paradok teologis namanya. Paradok keyakinan. Kenapa? Di satu sisi dia tidak percaya Tuhan, tapi di sisi lain penyakit dipercaya oleh dirinya. Ongkoh terpercaya pangeran, tapi penyakit dipercaya. Kita kumana atuh? Ya, ari urang ada percaya dua nana, ka pangeran urang percaya, ka Allah banyak karena penyakit urang ge percaya. Itu silahkan aja, bebas saja cara berpandangan. Mangga we, pokona mah kieu we bapak-bapak ibu-ibu, wangsul ti pangajian sehat walafiat eta nu pokok. Ya, karena kalau kita tidak punya prinsip seperti itu, kenapa? Karena kita capek. Satu, orang Islam kata Rasulullah ajaban minal mu'minin. Orang iman itu luar biasa. Dia itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Kalau dia diberikan musibah oleh Allah, pertama, kalau ibu bapak sakit 14 hari di karantina, taruhlah ada yang positif Pak, 14 hari di karantina, diisolasi, maka Allah mengkifarati dosa kita 14 hari. Enteng keur urang mah, hese dihampura dosa ku Allah tah. Karantina beres, cek corona teh. Karantina 14 poe diisolasi. Tuh tinggal ku corona bisa dihampura dosa. Ya. Kenapa? Dia diampuni. Kalau seandainya meninggal, Bu, di bulan Ramadan ataupun meninggal kita, orang meninggal ketika dia positif, kemudian meninggal, bahwa syahidun yadkhulul jannah bighairi hisab. Kalau orang ini soleh kemudian syahid masuk surga tanpa dihisab. Enak. Dihisab heula mah capek, tinggal Bu, tah ku penyakit nuju musibah Allah dia masukkan surga. Yang ketiga, kalau dia itu sehat pada masa pandemi, fahuwa rizqun lakum, itu rezeki bagi kita. Makanya kata Nabi, ajaban minal mu'minin. Orang mukmin ini luar biasa. Kenapa? Apapun kejadian itu akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ya. Nu dongeng nini teh gini di pasian sembako. Ini akhir. Ma, iya aya sembako ti saha ti corona. Sudah nibageur corona. Ya mah teh sabaraha tahun tara aya nu mere sembako, aya mah ku corona mah cenah nibageur. Doakeun cenah ku macing panjang umur corona. Baru karena corona teh jelemahnya bisa didoakeun kumaha. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak ya, ibu-ibu bapak-bapak berikan kemampuan kita untuk bahwa wabah ini cepat selesai, minimal dengan doa dan keyakinan kita pada Allah. Karena kita juga tidak tahu Pak harus seperti apa, karena ahli yang tahu bagaimana mengendalikan ini, tetapi tetap yang mencabutnya adalah Allah. Makanya urang matos we, bagaimana ikhtiar rakyat kita untuk menanggulangi ini. Minimal Bapak ibadah, kemudian ngadoa ke Allah, cing loba amal soleh sok mudah-mudahan we. Saya yakinlah insyaallah, mudah-mudahan ini akan cepat kembali normal. Kemudian yang kedua, Ibu, Bapak, saya akan menerangkan tentang konsep syafaat dalam literatur ilmu kejiwaan. Kenapa? Karena begini,
Ada dua potensi manusia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang pertama syahwat, yang kedua akal. Syahwat dan akal diberikan kepada makhluk tetapi variatif, berbeda. Satu, Allah kasih akal kepada malaikat tapi tidak kasih syahwat. Oleh Allah dikasih Pak, seluruh malaikat itu dikasih akal oleh Allah, tapi syahwatnya tidak. Makanya cenderung malaikat tidak ada keinginan untuk makan, minum, berhubungan dan tidur. Sehingga, maaf Pak, malaikat tidak memiliki alat kelamin karena dia tidak makan dan minum. Buat apa alat kelamin kalau ternyata tidak ada untuk melakukan dengan alat kelamin itu? Maaf ini kalau saya ini kalau dianggap berbeda. Kenapa? Karena malaikat punya akal. Alat kelamin diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berhubungan. Sedangkan syahwatnya tidak ada. Buat apa? Begitu kan? Maka dia tidak tidur, dia tidak makan. Sedangkan libido itu akan naik apabila ada makanan dan minuman yang masuk. Kenapa kita di bulan Ramadan sedikit diredam siang hari untuk tidak melakukan hubungan? Karena tidak ada suplai makanan dan minuman. Betul kan? Dan malaikat dikasih akal seperti itu. Malaikat cukup taat kepada Allah karena yang membuat orang taat itu adalah akal. Kalau malaikat dikasih bahan dengan syahwatnya, kemungkinan nanti malaikat bisa membantah karena suatu saat yajidu wa yanqusu. Tetapi malaikat itu tidak pernah turun naik imannya karena dia tinggal taat kepada Allah karena bahannya akal. Yang kedua, syahwat. Allah kasih kepada binatang, tapi binatang tidak dikasih akal. Dan binatang makan, minum, berhubungan juga tidur. Dia memiliki alat kelamin karena ada hubungan antara jantan dan betina. Dan malaikat ataupun dan binatang pun dia tidak tahu melakukan baik ataupun tidak baik. Ibu lamun ayah hayam macokan pare urang keur dipoe teu kudu ngamekah hayam. Teu kudu ngamekah hayam. Coba ibu bapak telusuri bahasa yang kita sampaikan kepada ayam apa? Ieu hayam saha? Tuh. Ya, lain kieu saha nami hayamna moal. Gak ada orang yang nanya begitu, tapi dia bertanya ini ayam siapa? Ini ayam siapa? Ini kambing siapa? Yang menjadi kita menjadi tidak kita bermasalah adalah apa? Bapak maledog hayam, nepikeun kata sampai anana pengkot. Hayam dicek-cek hayam teh naon dosa abdi atuh. Ayam tidak tahu itu bahwa dosa. Ayam tidak tahu bahwa itu apa? Bahwa itu adalah padi milik orang lain. Karena ayam hanya diberikan dorongan insting untuk memakan itu, tapi tidak ada dorongan dia untuk mengetahui apakah ini milik dirinya atau bukan. Tidak ada dan tidak punya akal. Ucing asup ka imah urang, gegel hulu hayam, yo diamakan. Ucing siapa ieu teh? Yo urang teh nyarekan ucing teh melong. Cek ucing teh naon ieu teh dosa abdi. Ibu jeung nyarekan ucing teh puguh-puguh. Bari eta teh gedah hulu hayamna teh geus hideung, cek ucing teh dabongan aban dihaneutkeun. Ya, aban we dihaneutkeun nepikeun ka hideung, nepikeun ka hayam we poho ieu hulu naon. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapak seringkali tidak kontrol. Ada burung yang dia mematuk apa padi kita marah kepada burung. Ada kambing masuk kepada kebun kita marah pada kambing. Ini kesalahan berpikir manusia. Kenapa? Binatang dikasih syahwat, tapi binatang tidak ada akal. Kalau ada kucing masuk ke masjid, tong disebutkan bagir. Kucing teh bageur sok ka masjid, cek kucing teh pegeurieun jamaah tara. Ya atuh jamaah hararese asup ka masjid cenah abdi-abdi cenah gitu kan. Kucing masuk masjid ikut ngaji itu tidak ada urusan dengan apa? Apakah dia itu apakah ini baik atau tidak? Tidak. Makanya hentikan kita mencerca binatang yang mengganggu. Karena dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Paham? Ya, biarkan. Tapi kalaupun ibu bapak mau ngomong dengan pemilik binatang itu, ngobrol. Ibu leres itu hayam ibu, nuhun, hapunten kana pare abdi. Aduh abdi diacak-acak wae. Oh mun atukeun ini mah bade dijagi, ku abdi bade dikekepan. Ya kan ari ngobrol jeung nu gaduhna mah urang enaknya. Daripada kita memarahi ayam ya, memarahi kucing, memarahi kambing. Mereka binatang-binatang yang memiliki syahwatiyah, tetapi dia tidak memiliki akliyah.
Yang ketiga, ada namanya manusia. Oleh Allah dikasih dua, akal dan syahwat. Maka manusia normal. Pada saat dia memiliki atau mengikuti syahwatnya, tidak dibimbing oleh akal, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Itulah dalam Quran. Manusia mah lamun geus sesat ngaleuwihan sato, Pak. Anu dipacok lain parena hungkul, jeung nu boga parena dipacok. Nah, kan jami mau pare kapangi kudu bogana itu bisa dibunuh, Pak. Tinggal ibu domba lebet kakam lebet kana kebon. Paling ge naon yang dia makan apa? Daunnya. Cuman daunnya beres sakitu. Sugan aya teh domba mikiran kumahanya ye sampeuna moal. Ya, naon beres ngadamelna sampe ye, sampe meletus moal aya kapikir kadinya. Tapi jami melihat, Pak. Lihat, Bu. Daunnya diambil. Pohonnya diambil. Singkongnya diambil. Nepikeun kangke kalau singkongnya diambil, pagerna dibawa ker nguluk pam sampeun. Sampai begitu singkong ini diiris, kemudian si singkong itu dibuka kulitnya. Pikiran domba sugan we keur api. Manya sena kulitna didahar kene. Cek domba ieu nya ieu, cek domba. Domba ngadagoan we daunna bea. Ya, tangkana keur naon cek domba? Sugan we cenah aya kulitna, kulit sampel keur domba teh ngadagoan we. Ternyata manusia lebih rakus. Si kulitnya dibikin, kemudian dipasak jeung oncom ngaranna kadedemes. Tuh, nya beres kasakitu ge. Tah eta teh kadedemes teh ceuk saha? Ceuk domba. Cek domba teh beak kabeh cenah kadedemes lemah. Tah tidinya bibitina. Itu adalah sababul wurud kadedemes. Ya. Paham begitu? Coba ibu aja. Sekarang orang bikin ayam saja sudah tulangnya dibikin lunak. Manusia mah kapikir kadinya ku akal. Sok tinggal ayam tulang lunak kapungkur lamun aya goreng ayam, narago kucing minimal aya tulangna keur manehna. Cek kucing teh lumayan aya tulangna. Ayeuna mah begitu maca cek kucing ngaleos. Nah, kucing ngaleos cek kucing teh beakin tulangna. Nya buat apa bikin tulang lunak kalau bukan untuk dimakan kita kan? Nah, itulah yang disebut dengan manusia. Manusia punya akal, punya syahwat, mendorong syahwatnya pakai akal, tak pikir. Sampai seperti itu. Saya bertemu dengan orang pengusaha gehu pedas. Dia punya beberapa konter, Pak. Dari mana dia berpikir? Gehu pedas. Ketika dia pada orang lihat yang dia makan gehu, kemudian cengekna di dia. Lalu dia berpikir positif, aduh cenah karunyanya duang gehu teh cenah teu barokah naon nu ieu katuhu nu ieu kenca. Akhirnya dipikir ku manehna disik-sik cengekna, asupkeun ka jero jadi gehu pedas. Nah, eta disebut akal teh nya. Syahwat mendorong untuk itu tapi diatur oleh akal jadi memiliki sebuah keuntungan kalau dibimbing. Tapi kalau tidak dibimbing lebih rusak, begitu aja. Dan manusia kalau sudah menggunakan akalnya dengan hebat maka syahwat terkendalikan, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Orang bakal lebih mulia di malaikat. Masuk surga lebih dulu. Siapa yang lebih dulu masuk surga? Manusia. Siapa sosoknya? Rasulullah. Dan itu bukan dari malaikat, Pak. Yadkhulul jannah fi awwalihi al-bashar. Pangheulana asup surga nyaeta di antara makhluk Allah yaitu manusia. Nah, tinggal kita menggunakan potensi itu. Pertanyaannya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf ya, ini. Apakah ada manusia yang sempurna? Dan tidak ada. Aya we kakirangan urang teh nya. Bu aya we di dieu kurang nu ieu leuwih, nu ieu kurang nu ieu leuwih. Moal menakan jami nepikeun ka sampurna moal. Ketidaksempurnaan ini akan terbawa nanti sampai hari kiamat, Pak. Manusia punya borok yang ada pada tubuhnya. Ada borok-borok yang harus ditutup dan ternyata ketika ada borok yang harus ditutup, penutupnya namanya syafaat. Sabab urang yakin aya we sakudak sakediknya nu karaos nu teu karaos Bu anu can dihampura ku Allah. Wajar we. Naon sababna? Da urang lain malaikat dan kita pun bukan binatang yang selalu melakukan maksiat. Kita manusia yang fluktuatif. Jangankan amal, iman saja yajidu wa yanqusu. Bagaimana caranya? Maka kita butuh syafaat dari Allah melalui Nabi.
Apa syafaatnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua yang dapat menolong dan membantu kita pada hari kiamat. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Ini Pak yang harus di-upgrade oleh kita. Bagaimana kita betul-betul menjadi pribadi yang siam dan pribadi yang Qurani. Naon sababna? Sabab ieu konsina nunulungan urang saha? Bojo moal Pak. Sok aslina. Pacaroge moal buating budak mah ka urang ngadoakeunana ge ngagebruskeun buating teu apal urang teh. Rek nganalkeun ustad, buating ustadna ge wawuh bungan teu. Nya, ari urang teh tempo di akhirat gini papa hayanon nepikeun ka deteangan ustad teh ari keur di dunya tara merhatikeun ustadna. Nya, tempo ustad ayeuna urang butuh bu tempo rek nalkinan telepon ustad. Tempo ayeuna budak ripuh telepon ustad, tempo ustad ripuh diarantep ku jamaah. Ustad teu boga peas perhatikeun. Mun bea kuota bejaan. Nya atuh. Lain ieu mah pun butuh hungkul ku ustad teh. Sanes ustad lucu. Ustad yang lain ya asup ustad lucu. Nya ada naon atuh da kudu jelas ulah butuh hungkul ku doana kamu balik teh. Sok kabutuhan hirupna ge perhatoskeun. Ulah nepikeun ka kadenge aya mu balik sangsara. Bisi pindah kayakinan. Halawora. Kurang-kurang nama. Ya. Kenapa harus betul? Minimal saya bukan nyuruh beunghar, minimal kaperhatikeun sakitu. Minimal kaperhatikeun. Nah itu dia. Kartos. Nah eta. Yang ya, artinya apa? Ini bagaimana membuat sebuah kualitas hidup manusia itu betul-betul luar biasa. Dan Allah kasih dua ibadah atau dua pekerjaan yang ternyata tidak ada di pekerjaan ini pada tempat-tempat yang lainnya. Dan hanya ada di kita. Kata Rasul, Asyam wal Quran. Pertama, Rabbi, saum, berdialog dengan Allah. Mana atuhu, aku menahan orang itu atau wasyahawat bin nahar. Setiap hari dia menahan makan dan dia tidak atau mengikuti syahwatnya. Bolehkah aku mensyafaati atau membantu untuk menutupi kekurangan hambaku yang sedang puasa itu? Kata Allah, pasbi'an, silahkan syafaati. Kalau benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah. Nulungan urang. Makanya puasa mah moal bisa riak moal. Lamun aya jelema gular-goler ditanya kunaon ngagoler keur puasa sarua. Yang kapuji moal bisa. Kenapa? Asyamuli wa anna azzibihi. Satu pekerjaan ibadah yang interaktif connecting langsung dengan Tuhannya adalah puasa. Jami rek ngabohong rek naon apal dirinya jeung Allah Pak dina puasa. Keur salat mah bisa yang kapuji. Sedekah bisa yang kapuji, puasa mah moal. Makanya kenapa puasa bisa mensyafaati? Ada dua kajian, satu jasadiah, dua qalbiyah. Secara jasadiah itu terjadi 3 proses. Orang saum. Pertama detoksifikasi, yang kedua zerupinasi, yang ketiga stabilitator. Orang puasa itu pertama detoks, membersihkan racun dalam tubuh kita. Lihat aja Pak, marah, kemudian dia jengkel, kemudian tidak semangat ibadah. Itu yang pertama dipengaruhi oleh toksin atau racun dalam tubuh kita. Saya mengilustrasikan begini, lihat ya Bu ya. Ini kolon, ini kolon namanya. Kolon itu dinding usus. Orang makan 3 kali, kemudian BAB-nya 2 hari, 3 hari, dia baru BAB. Sedangkan semua yang kita makan tidak semuanya jadi daging Pak. Kabayang Bu, lamun anu dituang kurang 3 piring jadi daging sadayana. Moal kabayang. Nanti akan terjadi proses penyakit yang apa namanya? Saya lupa lagi. Itu ada penyakit yang orang itu semua makanan terjadi tidak diproses metabolismenya dan itu ternyata jadi daging semuanya. Murang kali yiswa 12 tahun Pak. Lamun tuangna 3 kali kemudian jadi daging sadayana, tah engke 12 tahun segede angkot. Ya.
Tapi ku Allah di apa? Ku Allah dikumat, ku Allah diatur. Ini yang ke jantung, ini yang ke paru, ini yang ke ginjal, ini yang ke apa? Ini yang ke limpa, ke liver, ke rambut, ke otak, semua ke otot, ataupun jaringan sel yang lain, sendi, semua dibagi oleh Allah. Yang tidak dibagi untuk itu kemudian karena tidak bermanfaat bagi organ-organ yang ini, itulah jadi toksin namanya, sisa. Nanti toksin ini atau ini biasanya menjadi feses. Ya, orang micin kan eta Pak. Naon margina teu kaanggo ku urang, dipicen ku Allah ka ditu. Nya, mata anu tuang gepuk ge moal jadi gepuk. Lah salebar tadi geus dahar gepuk 20.000. Oke di pikiran da ada keluar nama sarua jeung dahar gorengan. Begitu dia keluar dan ternyata dia tidak keluar Bu, maka ketika tidak keluar maka dia menempel di dinding usus namanya kolon, yang menempel di dinding usus namanya toksin. Inilah penyebab manusia memiliki keluhan-keluhan, baik keluhan fisik dan keluhan non fisik. Tina racun Pak. Anak-anak yang BAB-nya 3 hari, 4 hari, dia akan cenderung bisa pemarah. Budak gede amat, naon sababna? Ieu loba racun di dieu. Anak-anak yang jarang BAB, maka dia pok torolong, lamun aya kahayang teu bisa engke. Ti dieu tah. Ningal ibu, orok aya teu nu pok torolong. Teu ada. Enggak ada. Bayi tidak ada yang dia pok torolong. Aya orok popolotot moal aya. Mual ayat. Kenapa? Karena bayi ininya bersih, kolonnya bersih, karena yang baru dimasukkan ke dalam perutnya itu baru air susunya, nggak ada yang lain. Budak ngagedean, anu lembet kadieu lain ci susu wae Bu. Bukan air susu saja, aya basreng, aya seblak, masuk kadieu. Akhirnya itu jadi toksin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi penyebab gangguan jiwa itu bukan saja karena dia ada masalah, ada kemungkinan banyak racun dalam tubuh. Dan ini perlu didetok, ini perlu dikeluarkan, dan ini perlu dibersihkan. Pembersihan ini namanya colon cleansing, dibersihkan oleh Allah lewat detoksifikasi. Maka cara mendetoknya adalah Allah mensyariatkan tidak makan dan minum di siang hari selama 10 hari, itu sudah cukup membersihkan ini. 10 dinten awal eta teh ngabersihkeun usus urang Pak. Makanya gini aya nerangkeun 10 awal ini, 10 ketiga ini. Walaupun itu hadisnya dhaif katanya, tetapi kalau saya memandangnya dari sistem ini, ya, da bulan Ramadan mah di tanggal 1 nepikeun ka tanggal 30 komplit sadayana Bu. Rahmat, magfirah, itqun minan nar semuanya juga ada. Tidak perlu mengklasifikasikan 10/10, enggak perlu. Didetok Bu, dibersihkan. Tinggal 10 awal kita didetok oleh Allah. Lihat orang yang tidak biasa puasa itu biasanya agak sedikit dia itu payah. Kenapa? Membersihkan kotoran dari usus kita. Ini luar biasa. Ini awal Pak. Naon hubunganna sapat jeung puasa. Betul kan? Bersihkan punya. Katingal. Ulang tinggal Pak. Mulai masuk 10 hari yang kedua. Ini bukan detok lagi. 10 hari yang pertama, eta gangguanana luar biasa Pak. Kadieu ningali naon wae, kabarayang wae. Ningali korong wae siga kacang. Nepikeun ka aya jamaah. Ieu teh ustaz teh namanya asa ngabeleg-beleg tinggal ngaji jam 1 bulan Ramadan, geura kabayang Pak nuju detok. Wah, cenah itu ustaz teh asa poek, nya poek atuh. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, proses ini luar biasa. Makanya manusia cara membersihkan seperti itu. Saya anjurkan ibu, anak-anak gak boleh dia BAB sampai 3 hari, 4 hari ya. Untuk lebih cepat Pak ya, BAB lancar, kasih pepaya mengkel dipotongan, kemudian kasih madu, kemudian kasih garam. Garam, madu, pepaya, makan itu bisa lancar, insya Allah. Itu bisa keluar, toksin bisa keluar. Ya, enggak ribet, cuma itu aja. Pepaya, kemudian garam Himalaya, kemudian madu. Dikocekkan garam dengan madu. Garamnya segini aja. Kemudian madunya 2 sendok, kemudian kasih kemudian dioleh ataupun dimasukkan ke pepaya. Dimakan itu tiap hari. So, murang kali biasa. Itu akan lancar dia BAB. Nah, madunya minum itu. Madunya dimasukkan ke sana. Pakai madu Ustaz Ucuna Budin.
Ya, iya, bukan promosi, bukan ya mah. Nah, madunya lebih cepat itu keluar itu. Dan itu insya Allah. Yang kedua, supaya bapak ibu detok apa? Keluarkan perut dari perut apa? Saum, kosongkan perut. Ini sudah didetok pak. Makanya lihat aja bu, orang yang sering saum akan kelihatan badannya stabil. Karena apa? Ya itu sedang didetok oleh Allah. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, ada kasus yang sangat hebat. Orang-orang gangguan jiwa di bawah puasa itu terjadi percepatan ataupun percepatan perubahan jiwanya. Kenapa? Karena racun dalam tubuh berkurang. Proses yang kedua namanya rejuvenasi, yaitu proses permajaan sel. Sel-sel yang rusak dan di otak ada sel yang buruk itu diperbaiki oleh Allah, namanya autopagi. Autopagi itu diperbaiki oleh settingnya. Murang kali ibu-ibu. Kenapa bayi cenderung glowing? Bayi kan glowing. Lemes iya napa tinggal diorok mah tara aya orok anu teu lemes bu kulitna ge aduh nih bersih. Kenapa? Karena bayi itu ternyata bayi itu selnya bagus-bagus karena belum ada makanan apapun dan bayi cenderung dia tersenyum, nangis pingin itu aja, tidak ada yang lain. Bayi tidak banyak yang berontak. Kenapa? Karena satu, bayi masih bersih ususnya. Yang kedua, masih remaja Pak semuanya. Dan ini Allah lakukan kepada kita satu di 10 hari yang kedua kita rejuvenasi Pak, dibersihkan sel, otak kita menjadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata di 10 hari kedua itu terjadi ide-ide luar biasa. Kenapa? Kita diremajakan oleh Allah selnya. Ibu-ibu kan tinggal di Salager Pak. Bapak-bapak tinggal, ibu-ibu tinggal, glowing tinggal Pak. Asli tinggal. Pilih bapak terpersantan tetep bojo glowing. Tadi nama akan ngagulawing. Ayeuna mah tinggal seger. Kenapa? Karena permajaan. Makanya Bapak Ibu pada saat detok ketika nanti keluar, kemudian fesesnya keluar, maka itu ternyata hebat. Gas feses naik ke atas, ke mulut, dia menempel di lidah. Makanya orang yang saum tetap bau. Ceuk saha seungit. Dasaur Nabi mah dia itu bau mulut orang yang saum min rihil miski seperti minyak kasturi, tapi dalam aspek kolbia. Kalau aspek jasa dia nama enggak ada. So ibu cobaan salaki Pak yang nyobaan bapak bener teu seungit sapertos minyak kasturi dihakeun ka ibu ngadon ngagolek. Lalawora tung dianggap enteng. Kenapa? Karena si gas itu mah keluar dan dia menempel di sini. Makanya kata Ibnu Sina, selain kita itu gosok gigi, maka kita harus diusap di lidahnya supaya nanti tidak menempel racun-racun sisa-sisa gas dari racun itu. Yang kedua, ketika rejuvenasi apa? Tidur. Orang yang sedang diperbaiki sel jangan dalam keadaan tidur ketika kosong perut. Makanya ada sebuah keterangan tidur ketika puasa itu ibadah. Menurut penelitian ahli hadis, konon hadisnya dhaif. Kenapa? Karena secara konteks ilmiah pun lamun sare wae moal meunang-meunang. Kabayang ku ibu di subuh nepikeun ka magrib sare wae hapeun. Ya, gimana ini berapa jam? Makanya Nabi melarang, Nabi menganjurkan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Karena proses regenerasi sel harus dalam keadaan bergerak ketika puasa. Maka lihat orang yang bergerak di bulan Ramadan ketika puasa beda Pak. Mau mulutnya akan berkurang dan dia cenderung lebih seger. Nah, sebabnya dicanak ngagoler mah boleh ripu. Kartos. Tinggal, murang kali lamun canak saum, terus anjeunna kali itu kadi da seger atuh Pak. Kenapa? Di 10 hari kedua itu lagi regenerasi sel. Maka Bapak-bapak Ibu, Nabi menganjurkan tidak boleh tidur di 2 waktu. Pertama, bada sholatis subhi namanya hailulah, yang kedua bada sholatil asri namanya ailulah. Saat sholat subuh tong dibobokeun. Kok menuju puasa? Kenapa? Wapungkur 10 kieu tong sare tos subuh naon bisi malarat. Betul kan? Kemudian dulu orang tua pas hadis ngomongnya seperti apa? Tong sare bada asar kalau sareutnakeun. Jangan tidur setelah asar. Kenapa? Nanti edan. Begitu bahasanya. Kenapa? Karena tidur setelah asar bukan orang tua enggak tahu dari mana ilmunya, tapi ngomongnya celetuk tapi eta teh Pak jadi ilmu. Sekarang diteliti, orang yang sering tidur pada asar ada kemungkinan dia akan ada penurunan daya intelijensi. Allah sebelah kasih itu. Maka pada subuh kok
So, naon heula sampai nanti syuruk kalau menurut para ahli. Nanti syuruk 1 jam, kalau adzan 4:30 nanti sampai 5:30. Baru kita boleh digerakkan ataupun kalaupun Bapak Ibu ngantuk tertidur itu beda lagi. Ustaz kenging teu nunutan. Kenging nunutan? Kenging mah gawe nunutan. Da teu masalah asal ulah nepikeun ka sare we. Nya, eta kan karena kuncinya di mana? Tapi Bapak Ibu, awas hati-hati. Orang yang tidak pernah tidur, orang yang gangguan tidur itu ada gangguan batin. Di satu sisi kita harus tidur, di sisi lain ada syariat ataupun Nabi menganjurkan jangan dibiasakan tidur pada subuh dan pada asar, apalagi di bulan Ramadan ketika kosong perut. Tapi Nabi menganjurkan qailula, yaitu tidur tengah hari untuk merepreskan tubuh kita. Kenging eta contoh capek ibu bapak lap gitu. Itu mah gak masalah. Apalagi siang hari dan itu tidak terlalu lama. Orang yang dia sering ataupun orang yang dia tidak bisa tidur itu gangguan batin. Lihat aja. Lamun jami bade bobo rebunya golejag deui, gugah deui, mana teu bobo wae aya masalah, teu aya nanaon, tapi hese sare bohong. Orang yang sulit tidur pasti ada gangguan di jantung dan jantung tidak bisa istirahat, akhirnya dia insomnia. Anu teu loba masalah mah sarena gitu. Tibra sok tinggal bisi teu percanten jamin nu batinna sehat tibra sarena. Di mana wae eta mah bisa sare sakitu. Keur ngaji wae batur mah Robi Jibni ieu mah bismika. Ya iya, kenapa? Alhamdulillah. Ibu perhatikan saja bapak-bapak ketika Jumatan itu semuanya batinnya tenang semua. Tinggal ke Jumatan pan sarare kalau pada eta teh batin tara renang eta teh Pak. Ya bade tenang kumaha reup di mana wae alhamdulillah. Kenapa? Karena ada obat tidur yang sampai 500 juta orang bisa tidur. Sageun kieu tuan 500 juta. Udah mah alhamdulillah. Teu make obat tidur ge sare wae. Ya, mau diobat tidur sih karena beresin mau udang-udang. Ya, kenapa? Betul Bu. Kenapa kita perlu istirahat? Kenapa? Cara detox yang kedua selain dia kosong perut adalah tidur. Tidur kan detox. Dan itu perlu. Makanya Nabi mensyariatkan bulan puasa siang hari tidak boleh berhubungan, tetapi malam hari kata Nabi, kata Allah boleh. Kenapa? Malam hari boleh melakukan itu. Karena apa? Karena sudah didetok dan kita mau melakukan detok yang kedua yaitu tertidur. Beres Pak. Naon deui Ibu? Ya, regenerasi teh. Ibu di hari yang kedua, di 10 hari kedua terjadi regenerasi sel. Ini hari ke-13. Terusnya mulai salagernya, teu leuleus teuing banyak. Wah, tinggal. Kenapa? Karena sudah bagus-bagus selnya. Di hari yang ketiga, 10 hari ketiga, itu namanya stabilitator, yaitu pemantapan diri dan jiwa. Nanti puncaknya adalah di akhir Ramadan, semua sel sudah baik, sudah bersih ususnya, maka nanti akan aktif namanya hormon endorfin dan morfin di otak meluber, maka dia akan bahagia. Laras, malaman takbir. Begitu diumumkan ku pemerintah besok Idul Fitri bunga kabehanan beres. Wah, Akbar Allah baru nggak langsung jebret karena opor. Wah tinggal ibu kentang goreng lap sadayana bunga hate. So dugikeun ka anu Cirama ya Allah, alhamdulillah dugi deui kana Idul Fitri. Kenapa Pak bahagia? Karena sudah didetok, sudah direjuvenasi, sudah distabilitatorkan, muncul hormon kebahagiaan. Dan itu nggak bisa dibayar oleh siapapun. Ini adalah dari Allah. Kata Allah atau kata Rasulullah, inna lis-shaimi farhatan. Orang yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, ketika Idul Fitri. Laras ya? Bingung luar biasa. Kalau Ibu bisa terpercanten. Ketika Allah kasih kebahagiaan, maka akan memunculkan berbagai hal. 1, dibukakan pantau rezeki. Laras, jalmi ku bahagia menjadi rezeki Pak. Tinggal ibu bapak terpercanten rek lebaran tuang unggal imah metep. Dina meja teh wah sagala aya.
Kenapa? Allah buka pintu rezeki namun jamin bahagia. Puncak kebahagiaan nanti Pak, maaf Pak ya, begitu besoknya semua orang mandi seluruh dunia. Tidak ada yang tidak mandi. Bagi orang yang mau sholat Id harus mandi. Anak-anak mandi, ibu-ibu mandi, bapak-bapak mandi. Jelas. Semua mandi. Kenapa dimandikan oleh Allah? Karena seperti bayi yang baru lahir, begitu bayi keluar bawa darah, kemudian dimandikan dan semua bersih. Itulah bulan Ramadan. Ibak sadayana, halal ibak sadayana. Jam 4 tos ibak, ya. Jam 4 tos ibak, Bu. Kemudian semua orang mandi, tidak ada yang tidak terlewat. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa hari Jumat itu disebut Id? Karena bapak-bapak yang wajib Jumat itu mesti mandi, betul kan? Kenapa nanti Idul Fitri? Karena Allah akan fitrahkan kita, seluruh dunia yang muslim itu haji atau wajib mandi. Dimandikan kita oleh Allah, bukan kita yang mandi, karena ini syariat. Bunga tahu, tahir disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beres, dia berangkat nanti sholat Id sambil takbiran murupui tadi, cisocak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sholat, beres sholat, mupingkeun khutbah, brul arwi sadayana bubar, ceurik salaki jeung pamajikan. Gak perlu kusalawina, cilaman, satahun sakali ceurikna. Ini ada hese atuh, banyak urang rek ceurik moal poe banyak da kudu jelas keur naon ari bojo mah teu naon we. Berarti aya masalah ari urang mah ada ceurik kumaha da hese satahun sakali ge eta pedah ningali we batur sareurik. Banyak ceurik-ceurik akan cenah urang nangis bahagia sekali ya Allah. Kita berdikit kayak Allah luar biasa. Urang mah kamari ge ku pandemi bagian mah aya keneh Pak. Apalagi sekarang, kalau sekarang itu betul-betul sudah normal, bahagianya luar biasa. Katingal, ku ibu, ku bapak. Hari itu kata Rasulullah ada dua, satu dibuka pintu rezeki, yang kedua doa-doa diijabah. Ya, doa-doa diijabah. Karena doa yang diijabah syaratnya tilu. Satu, detok. Dia harus bersih dari dosa, betul kan? Yang kedua, rejuvinasi. Apa? Dia harus permajaan, amal-amal bagus kan? Bapak ngaos utara, ngaji Quran utara, ayeuna aramu anu arengal ieu ketinggal amal teh. Sodako biasana meninggali kenceleng teh gegebegan. Ayeuna meninggali kenceleng teh teh cenah kenceleng teh bade sodako. Itu rejuvinasi jeung jami ngomongkeun batur lirennya. Pere ngomongkeun batur Bu, naon Syawal ge cenah buah. Ayeuna mah era keur puasa ge wis nang tanggal 2. Tanggal 2 asalna. Eta ya ibu cenah bade ngomongkeun batur mah engke cenah pamung saladak deui cenah puasa. Kira tos Ramadan insyaallah nya urang bade di mana cenah urang biasa we. Eta geus direncanakeun ngomongkeun batur. Ya, ini terjadi. Kenapa? Karena dijabah doa selain detok dosa kita, harus kita didetok, ya dibersihkan dosa-dosa kita. Da enak Pak ngadoa keur teu aya dosa sok geura cobian. Yang kedua, kita enak sekali kalau berdoa ketika kita punya amal soleh. Yang ketiga adalah apa? Stabilitator, istiqomahkan, lebih tingkatkan lagi. Nu tadina sok tarawih jadi tahajud. Itu enak dan itulah syarat doa diijabah. Pada waktu itu saum akan menjadi syafaat bagi kita. Maka ibu lihat apa cirinya? Saum ada hibernasi, ada yang disebut dengan saum proses metamorfosis. Ada hibernasi, yaitu saumnya ulat. Itu namanya hibernasi. Kenapa? Ulat itu Bu, kalau ingin dia bertahan hidup dan ingin dia itu melakukan regenerasi dalam hidupnya, maka ulat melakukan puasa. Biasanya sebelum puasa, ulat memakan dulu makanan yang besar. Jebret ayam Pak. Kenapa? Karena ulat ataupun apa? Ini ular. Ular akan puasa. Dia makan dulu yang besar dan dia akan berganti kulit supaya hidup dia lebih bertahan lama. Itulah cara ulat. Tetapi begitu ulat itu dia meregenerasi dengan puasa, tapi tidak ada perubahan. Satu, wajah ulat masih ular, tidak berubah. Dua, lihat kulit ular masih itu.
3. War ataupun nama ular masih ular. 4. Makanan ular tidak berubah, masih itu juga walaupun sudah puasa. Kemudian yang keempat, bergeraknya ular masih begitu, dan sifat dan tabiat ular tidak berubah walaupun sudah puasa. Itu namanya puasa ular. Iya, tidak ada perubahan. Tuangna eta, ngarana eta, beungeutna eta, kulitna eta, bergeraknya juga begitu, tidak ada perubahan, tabiatnya juga tidak berubah. Tapi ada satu lagi yang berkuasa binatang, yaitu ular. Ulat dia kalau ingin meregenerasi dan ingin membuat dia lebih panjang usianya, maka ulat akan berpuasa dengan cara dia mengumpulkan kepompong. Tetapi begitu sudah puasa, dia berubah. Wajah ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak seram seperti dia ulat, tapi dia jadi kupu-kupu indah sekali. 2. Namanya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Makanannya berubah dari makanan daun-daun yang tidak bermanfaat, apa saja dimakan oleh ulat. Kupu-kupu tidak makan kecuali sari bunga. Dia lebih baik. Yang ketiga, kupu-kupu dengan ulat berbeda bergeraknya. Kalau ulat tadinya begini, tapi kupu-kupu sekarang terbang sukses. Dia bisa hinggap di mana saja karena dirinya lebih baik. Tapi hileun mah teu bisa di mana wae, di mana aya hidup itu kita. Kata aya hidup jejak tuh. Artinya hidup dia tidak baik. Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, dia akan dimanapun. Malahan aya nu kieu, eta kupu-kupu sugane mawa rezeki, sok aya kitu. Ya. Dalam urusannya, tapi sudah diilustrasikan bahwa kupu-kupu itu adalah perubahan dari ulat yang tadinya mungkin Bapak Ibu lihat ulat itu seperti apa. Bukan ulat buating eta teh sidileutna teh wah pikasieun geus jadi kupu-kupu mah tinggal apa berwarna-warni, dia hebat dan tabiatnya berubah. Ulat tabiatnya mengganggu dia daun-daun yang sedang hijau sehingga menjadi dia bolong, tapi begitu jadi kupu-kupu dia tidak. Dia melakukan perubahan, dia selalu memberikan sari bunga ke tiap bunga yang ingin berkembang. Ini namanya metamorfosis. Kalau yang ini namanya hibernasi. Ada 2 puasa. Pertama puasa metamorfosis, yang kedua puasa hibernasi. Kalau hibernasi Bapak Ibu tidak berubah. Keur puasa jeung keur encan kieu we. Tapi kalau ibu metamorfosis dengan bapak berarti ada perubahan lebih indah, lebih bahagia, lebih bermanfaat. Itulah puasa yang akan menjadi syafaat. Paham ya Bu ya? Selain jiwa, manusia ketika berubah ke arah lebih baik, berarti itu manfaat dari saum kita. Ya, mungkin kita udah awal-awal tidak terlalu bagus hidup kita, mungkin tinggalin. Awal punten Pak, cing bener mata nginna ibadah. Nanti ada perubahan hidup dari kita. Rezeki ku Allah Pak dibetulkan. Kemudian apa? Semua kehidupan kita akan ditanggung oleh Allah. Kupu-kupu tidak pernah kelaparan, walaupun yang dimakan cuma sari bunga. Tapi justru walaupun sedikit itu lebih memanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas mayan paulinas. Itulah metamorfosis. Paham Bapak Ibu? Tinggal naros air. Puasa urang mana? Entong nepikeun ka pede teuing bakal jadi syafaat. Ternyata hanya sekedar hibernasi bagi kita. Tidak ada perubahan apapun. Nu pedit beuki medit, ngadon leuwih meditna teh double. Jeung mereka kayak cap jahe. Ya. Yang kedua, nutara salat sunat jadi leuwih, jadi eueuh jeung wajibna. Iya, kumaha kitu. Nu tadina kabatur judes ayeuna mah jadi ngewa. Sok atuh ngarobah atuh. Rarobah atuh hirup teh ngaraku Allah dirobah jeung rizkina gitu kan. Allah kasih perubahan rezeki, sehat, budak sarole, gampil rezekina da urang ngarobah hirup. Keun Pak tong ningali batur hirup mah capek. Tuh giringan batur ge masna tara ibadah tapi nibala leungharkeun bae. Da eta mah istidroj di Allah buat teuing masana leuwih berat di urang. Ya. Tingali da beunghar tingali. Cok teh ngobrol buat teuing cicilan leuwih gede ti urang. Ya. Urang alhamdulillah teu boga cicilan. Naon sababna? Da teu boga hutang. Ya, di mana boga hutang ku Allah digampilkeun cara mayarna.
Nu penting mana? Nu penting masih gak kuku-kuku ngalah hiber. Hirup, so ngalah hiber. Yaitu inilah Bapak Ibu poin yang pertama. Jadi inilah manfaat puasa sebagai syafaat bagi kita. Ya, maaf ini kalaupun ada yang sudah menerangkan tidak ada masalah. Saya hanya menguatkan saja sehingga bulan puasa ini akan mendapatkan kebahagiaan yang terakhir. Apa? Innal shaimi farhatani wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu kita menemui Allah, kita sudah didetol, kita sudah rejuvenasi, kita sudah stabilitator, bersih mayunan ke Allah. Mauludin yuladu ala fitrah. Maknya jangan ieu henteu bekas surga. Sehingga apa, Bu? Surga itu punya nama, tapi untuk yang saum namanya beda. Orang ahli sholat, babu sholat. Orang ahli sodakoh, babu sodakoh. Tapi orang yang puasanya metamorfosis, itu nama surganya, pintunya royan. Royan. Saya kira itu cukup dulu lah. Ya, cukup dulu. Yang kedua nanti Al-Quran yang dapat syafaat kita. Tiap hari baca Quran. Hanya bulan Ramadan digandengkan dengan Allah oleh Allah. Syahrul Ramadan adalah diunjila fil Quran. Bab puasa dengan Quran digandengkan. Kenapa? Karena ini ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Minimal 1 ayat 1 hari. Bisa disanggup sasurat sapoe saya tuh sapoe sok ulah bikin kata sanggup. Makanya teu sanggup sapoe saya. Kenapa? Hari ini 8 jam bisa sampai 12 jam. Quran saayat buka. Jebret, Bu. Tong loba-loba teuing saayat teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Saayat. Oke. Ya. Isuk baca deui saayat. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tutup. Umur bapak jeung ibu 50 tahun maca Quran sampai saya tamat mah. Bisi kapieulaan kumaha. Tapi bagi saya tetap ibu baca Quran. Kenapa? Kalau tidak sanggup baca Quran, dengarkan orang yang baca Quran. Karena yang mendengarkan dengan yang baca sama-sama dapat rahmat dari Allah. Faidah, quri al-Quran pastami'u yang kedua, la'allakum turhamun. Kalau tidak pastami'u wa ansitu, dangukeun ustad saha wae nu ceramah make ayat Quran, sok urang regepkeun, peupeurieun maca teu bisa, kemudian ngadengikeun teu bisa dan geus sorek. Atuh ngilu-ngilu pengajian atunya. Kenapa? Karena itu wa ansitu la'allakum turhamun. Minimal kita sholat berjamaah sudah 3 itu dilakukan oleh kita. Teu sanggup keneh eta nu tilu. Maka Anda pegang Quran tiap hari. Cepengane Quran. Nya bisi teu bisa maca kekelek we Quran. Ari hayam dikekelek, ari Quran nu dihese. Kekelek Quran. Ya Allah, tah tinggal Anda tidak sanggup memegang Quran, usap Quran. Diusapin. Ibu, bapak gaduh piring, gelas diusapan aya kebun Quran diantep. Usapan Bu. Teu sanggup keneh ngusapan Quran. Pelong Quran. Melong di Quran. Ya. Iya, kenapa? Karena Anda ulah loba anu ulah haber lawan wae dipelongan ku urang dari Quran can pernah dipelong ku urang. Pelong ti Quran. Ya Allah. Abdi teh teu bisa maca ieu teh melong-melong atuh. Ibu, bapak melong teu sanggup keneh. Melong teu sanggup keneh. Ngobrol jeung Quran. Ngobrol. Apa ngobrolnya? Ya Allah, dosa naon abdi? Depikeun ka berat rek nepang Quran. Kenapa? Yang menghalangi orang tidak dekat dengan Quran adalah dosa-dosa yang belum didetol, yang belum dibersihkan oleh Allah. Nah, sakit itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan jadi syafaat mungkin ini. Saya kira itu aja dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Bapak semua sehat walafiat.